Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa ACTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari di awal November, 2 November 2022. Kali ini di program Halo Kamtibmas kita akan membahas mengenai hal yang juga cukup penting yang jadi bahagian dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini juga mungkin bagi kita ada yang sedikit awam dengan tema ini. Nah, ini merupakan bagian dari optimalisasi pelayanan dari Polda Aceh kepada kita semua, khususnya nanti apa-apa kita akan membahas itu, dan sudah hadir di studio ACTV untuk membahas hal tersebut yaitu Bapak Kompol Abdul Haris. Beliau merupakan Kasih Yanmin pelayanan administrasi di Intelkam Polda Aceh. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Dan pastinya pemirsa, perbincangan ini melayani pelayanan optimalisasi dari Polda Aceh ini, Anda juga bisa bergabung bersama kami pastinya di YouTube dengan kata kunci ACTV Live Streaming. Dan juga informasinya hari ini itu akan televisi itu akan analog switch off. Jadi semuanya akan beralih ke digital. Alhamdulillahnya ACTV juga sudah bersiaran secara digital pastinya. Baik, dan juga untuk Anda misalkan untuk bisa mengakses ini bisa membeli misalkan peralatan yang namanya STB ataupun set-top box. Hari ini akan switch off analognya. Baik, kita akan balik ke tema kita mengenai optimalisasi pelayanan dari Polda Aceh khususnya di bagian di Intelkam ini. Apa saja pelayanannya? Nah, ini mungkin kita akan langsung berbincang dengan Pak Abdul ya Pak ya. Nah, ini mengenai Pak ada beberapa hal yang misalkan kita juga penting untuk ke Pak Abdul nih ke Kasih Yanmin ya. Itu misalkan salah satunya ada yang namanya untuk biasanya kalau kita mau lamar pekerjaan nih, SKCK ya Pak. Iya, benar. Surat keterangan catatan kepolisian, dan juga ada misalkan untuk kita yang ingin membuat aksi itu juga ke Pak Abdul nih. Jadi Pak mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian prosedurnya dan apa-apa saja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kembali juga kami sudah diundang ke ACTV. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan bisa bermanfaat. Ya, artinya nanti masyarakat mungkin bisa menjadi suatu edukasi bagaimana seharusnya membuat sebuah kegiatan. Karena setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, di sana ada sebuah kewajiban ya, kewajiban yang harus dipenuhi, dan itu semua sebenarnya tujuannya adalah supaya kegiatan yang akan dilakukan nantinya itu bisa berjalan tertib, aman dan lancar. Tertib, aman dan lancar itu ya Pak ya harapannya. Iya, benar. Sehingga tidak mengganggu ketertiban. Iya, masyarakat lain mungkin yang tidak ada kepentingan dengan kegiatan itu, jadi mereka juga bisa melaksanakan kegiatannya sendiri-sendiri gitu, mungkin itu. Kemudian mungkin menyangkut dengan kegiatan itu, kami juga bisa sampaikan di sini adalah bahwa pemerintah itu untuk menata itu semua, pemerintah sudah menerbitkan itu PP nomor 60 tahun 2017. PP nomor 60 tahun 2017. Di sana disampaikan bagaimana kegiatan masyarakat dan kegiatan izin keramaian masyarakat, kegiatan masyarakat lain dan surat tanda pemberitahuan politik. Oke, surat tanda pemberitahuan politik. Artinya itu politik kegiatan politik. Kampanye misalkan ya atau jenisnya. Nah, dan di situ semua dijelaskan bagaimana kewajiban seperti saya sampaikan tadi, apabila ada masyarakat yang akan melakukan kegiatan, misalnya mungkin ya seperti yang sering kita mungkin yang paling heboh seperti kegiatan pasar malam misalnya. Oke. Berarti kalau ada kegiatan misalkan nih di Banda Aceh, di Belang Padang ada kegiatan. Itu ke Pak Abdul berarti? Iya. Oke. Harusnya kalau kita mengacu kepada PP nomor 60 2017, ya
pelaksana ya. Oke. Ya, pelaksana dari sebuah kegiatan itu Event organizer-nya, harus pelaksana kegiatan. mengajukan permohonan Harusnya berarti izin. Pak seperti itu kan pelaksanaannya? Iya, ketentuannya seperti itu. Tapi di lapangannya gitu juga kan? Ya mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan. Ada apa Pak? Misalnya kalau misalkan kegiatan itu seperti itu apa misalkan? Kan misalkan sudah rutin misalkan kan Iya. tahunan itu kan sebenarnya sudah ada eventnya, itu seperti apa misalkan kalau untuk keramaian seperti itu Bapak? Iya. Keramaian misalnya kayak pasar malam ya, Bu. Ya, pasar malam atau kegiatan-kegiatan di tempat ramai, misalkan di Bilang atau Padang. kegiatan-kegiatan lain ya. Jadi, nah itu kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya mungkin seperti permohonan dari mereka untuk kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian nanti juga ada lampiran-lampiran seperti proposal, kegiatan, ya kan? Kemudian ada rekomendasi dari instansi terkait dan organisasi lain. Kemudian sekarang kan kita situasinya masih belum ada, walaupun levelnya kan kita sudah level 1 ya, kok nggak sekarang level 1 semua kegiatan itu kan bisa dilakukan 100%. Namun demikian kan harus tetap protokol kesehatan. Nah, untuk menjaga itu semua di persyaratan lampiran itu ada yang namanya rekom dari tim COVID. Satgas COVID. Ya, Satgas COVID. Nah, itu. Jadi lampiran-lampiran itu, beberapa lampiran itu harus terpenuhi. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, kami akan proses, terima. Nah, nanti 4 hari sebelum kegiatan. Prosesnya 4 hari berarti? Bukan, artinya gini, sebenarnya begini. Kalau kita bicara proses kegiatan itu, untuk mungkin bisa saya jelaskan di sini biar lebih jelas bahwa suatu kegiatan apabila itu dilakukan di wilayah hukum setempat, misalnya kegiatan itu dilakukan di Polres, ya, misalnya di mana? Polresta lah ya, Polresta di sini Polresta. Polresta Banda Aceh nah, misalnya. wilayah hukum Polresta itu kan ada tuh. Nah, kalau itu kegiatan hanya wilayah hukum Polresta, itu kan Polres bisa langsung mengeluarkan izin. Berarti kalau seandainya itu di Banda Aceh, Banda Aceh yang mengeluarkan izinnya. Nah, dan itu proses pengajuan itu 14 hari kerja sebelum pelaksanaan. Berarti artinya 2 minggu sebelum pelaksanaan itu sudah masuk suratnya? Masuk permohonan untuk kegiatan. Itu khusus untuk acara keramaian ya Pak? Keramaian. Pasar malam kah atau acara-acara yang berhubungan di tempat umum? Iya. 14. Itu kalau di Polresta tadi? Dari Polresta. Di ruang lingkup teritorinya Polresta. Kalau Polda Pak? Kalau apabila nanti kegiatan itu melibatkan lebih dari 1 kabupaten kota, itu kewenangan ke Polda. Gimana indikatornya melibatkan kota, Pak? Misalnya ada sebuah pertandingan ini, misalnya berkaitan bola ya, bola. Nah, itu melibatkan misalnya klub-klub itu dari Aceh Besar dan Banda Aceh. Nah, itu apabila misal ini kegiatan itu dilaksanakan, kan ada 2 nih, ada 2 kabupaten kan terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, misalnya kegiatan itu dilaksanakan di Banda Aceh. Nah, tetap rekom dari Polresta harus diterbitkan. Jadi berdasarkan rekom dari Polresta, baru kita keluarkan izin. Baru masuk ke Pak Abdul. Iya, seperti itu kira-kira. Dan prosesnya 14 hari itu di Polresta atau sudah masuk mencakup ke Polda juga, Bapak? Itu selesai. Jadi 14 hari sebelum pelaksanaan, 14 hari kerja ya. Nah, itu prosesnya. Jadi termasuk dari Polresta, dari rekom sampai ke izin. Berarti masa pengeluaran surat itu 14 hari kah atau seperti apa Pak? Berapa lama waktu pengeluaran surat itu misalkan dikaji lagi, dievaluasi itu seperti apa? Apakah selama itu? Enggak, jadi gini, 14 hari sebelum kegiatan itu kan sudah masuk. Nah, kan kita teliti nih. Apabila sudah terpenuhi semua syarat, itu akan kita proses. Kemudian 4 hari. 4 hari sebelum 4 hari setelah kita sebelum pelaksanaan 4 hari setelah kita terima berkas lengkap itu sudah harus kita terbitkan izinnya.
Oke. 4 hari setelah berkas lengkap ya. Setelah semua syarat dipenuhi. Sepenuhi. Berarti 4 hari prosesnya. 4 harinya. Oke. Nah, kita sudah terbitkan. Oke. Selama ini seperti apa Bapak yang yang dihadapi misalkan kondisi-kondisinya? Apakah semua setertib itu? Tidak. Jadi kalau kita bicara aturan memang mungkin ya akan sulit bisa kita terbitkan sebenarnya. Karena kenapa? Contoh misalnya saya bilang, besok kegiatan, hari ini mereka baru masukkan permohonan kegiatan. Kapan itu sudah lengkap? Permohonannya lengkap? Itu juga belum lengkap gitu. Itu juga belum lengkap. Kapan kita harus proses ya? Tapi diproses kan? Iya, tapi kita ambil kebijakan yang penting kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya gini. Gimana indikator pertanggungjawabannya Pak? Kalau sebenarnya berkas saja belum lengkap bisa seperti itu? Nah, jadi gini. Waktu itu kan bisa. Nah, kalau memang dalam 1 hari mungkin nggak dilengkapi. Oke. Ya kalau nggak mungkin berarti kan kita nggak mungkin keluarkan kan. Tapi kalau memang mungkin dilengkapi, kita akan pertimbangkan, pertimbangan untuk mengeluarkan dengan catatan semua masih bisa kita koordinasikan, ya kan? Dan ada jaminan bahwa kegiatan itu bisa berjalan lancar. Seperti tadi. Indikator pertanggungjawabannya berarti apa Pak tadi? Nah, kita akan buat surat pernyataan dari ketua panitia. Gitu. Dan selalu seperti itu. Misalkan the power of kepepet itu Bapak. Misalnya sehari sebelum kah atau di waktu-waktu deadline itu? Iya, kalau kita boleh katakan ya, hampir semua kegiatan itu kita pasti harus ngejar nih, karena memang nggak hampir ada sih, bukan nggak ada ya. Kita bicara yang harusnya diperbaiki ya. Yang harusnya diperbaiki, benar. Ini menjadi ya. Bahan Pak. Yang harusnya kita perbaiki itu yang mungkin kita bahas bahwa seharusnya kita juga tidak menuntut 14 hari gitu. Ya, tapi minimal mungkin 7 hari seminggu sebelumnya, sehingga koordinasi yang akan kita laksanakan ke semua pihak yang terlibat dengan kegiatan ini kan lebih mudah gitu, lebih mudah. Tapi misalkan gini, penyelenggaranya itu sudah biasa bekerja sama, itu apakah kemudian akan dimudahkan juga prosesnya? Tapi kita akan jawab nanti Pak Abdul. Oh, siap. Kita break sejenak dulu, jangan kemana-mana pemirsa. Boleh. Setelah satu ini kami masih akan kembali. Pemirsa, kita awali dengan laporan perdana. Saudara, banjir bandang menerjang Dusun Mantam, Desa Tembolon, dan merusak rumah warga di Kampung Negeri Antara 2024 dan meraih kemenangan pada lokasi yang terpisah. Salah satu tersangka Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Wah, Toki lah ya. Toki, lengkalan usaha draw aku cukup maju ka. Kau sebab usaha draw aku bisa maju. Toki. Draw lu pengusaha, lon pengusaha. Usaha lu maju karena lu pasang iklan Mbak TV. Bahkan usaha draw namanya maju karena hanan pasang iklan Mbak TV. Yang kenyang puji kita kan. Cuman, hamai. Hal punya dapat pasang iklan baca TV. Nyan masalah biaya gampang. Nggak baca TV jid lebih kurang lah. Nyan, nak dengar abui. Menyak perlian maju, lepas iklan baca TV. Baiklah dengar nak menjaga. Oh, Munan. Ya, selamat mencoba. Semoga sukses Pak Romi. Ya. Ya, Pak.
Kita kembali di program Halo Kamtibmas pemirsa, dan kita masih membahas mengenai kemudian optimalisasi pelayanan publik khususnya di bagian kasih pelayanan administrasi di Intelkam Polda Aceh, dan masih dengan Bapak Kompol Abdul Haris. Kita masih berbincang-bincang. Kalau tadi di segmen awal kita sudah berbicara bagaimana kemudian ketika ada suatu keramaian ini untuk acara, misalkan acara-acara pasar malam atau expo atau apapun yang di tempat publik, itu kemudian ada prosedur atau syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi, dan paling tidak itu 14 hari dan 4 hari itu bisa diproses gitu ya Pak ya. Tapi kemudian banyak kendala-kendala yang terjadi tidak setertib itu juga, karena tadi juga banyak misalkan ada yang 1 hari baru kemudian mengurus, tapi kemudian ketika dipertimbangkan lagi Pak. Dan juga bagaimana ketika orang yang biasa kerjasama, berarti otomatis akan juga dipermudah ya Pak, atau seperti apa? Mungkin kalau bicara dipermudah, kita semua masyarakat yang datang ya untuk kepentingan pelayanan itu semua akan kita permudah. Dalam arti semua sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, walaupun kita sudah sering ini dengan orang yang bekerja sama dengan orang yang mungkin sudah, tapi kalau misalnya salah satu persyaratan mutlak yang mereka tidak penuhi, kan nggak mungkin juga kita permudah. Penting Pak, gitu. tapi syarat itu apa yang kemudian yang paling ada kategori, misalkan yang mutlak sekali yang harus dilengkapi, yang ini masih bisa nanti gitu. Nah, apa, Pak? Ya, kalau yang mutlak sebenarnya kalau sebuah kegiatan kan izin tempat. Izin tempat, berarti kalau misalnya kita ambil contoh ini kegiatan expo ya Pak, atau pasar malam seperti di tempat publik. Izin tempat. Itu izin tempat. Nah, izin tempat dari dia yang punya tempat. Dia yang punya tempat itu harus itu kalau kita pertimbangan itu jadi pertimbangan karena gini, yang kita khawatirkan nanti katakanlah kita keluarkan izin nih, ya tiba-tiba yang punya keberatan bahwa dia tidak mengizinkan kegiatan itu di tempat dia, jadi masalah nih kan, akhirnya jadi masalah. Jadi semua yang sudah kita proses itu jadi batal gitu, artinya jadi nggak berharga kan. Dan itu pernah terjadi atau seperti apa? Nggak pernah terjadi karena kita jadi dari awal kita sudah antisipasi. Jadi semua kegiatan kita mutlakkan dulu. Kan sering kadang-kadang orang merasa seperti ini kadang. Oh itu kami punya Pak. Ya bahwa iya benar, kita tahu itu mereka punya. Tapi ini kan kita bicara administrasi. Oke, ini tempatnya tempat mereka. Iya, karena tempat mereka nggak mau buat, bukan nggak mau, artinya mereka tidak buat izin tempatnya. Nah ini kalau kadang kita kena izin tempatnya mana Pak? Nah Pak itu kan tempat kami gitu. Oke. Iya kita tahu lah ya, dan kita akui kalau itu tempat mereka. Tapi bicara administrasi, kan kita bicara surat. Harus gitu ada hitam dan atas putih itu ya Pak ya. Oke, baik. Nanti terjadi sesuatu, loh. Kami kan nggak pernah keluarkan izin tempatnya Pak. Baik, izin tempat kira-kira Bapak yang mutlak. Terus apa lagi kemudian yang penting sekali untuk dilengkapi yang untuk keramaian tadi? Kalau untuk kegiatan masyarakat sebenarnya ada beberapa yang harus sebenarnya semua mutlak ya, seperti rekomendasi dari instansi terkait atau organisasi lain kan. Misalnya pariwisata, kegiatan yang menyangkut dengan dinas pariwisata. Jadi harus ada rekom dari dinas pariwisata. Kemudian apabila misalnya kayak gestrek gitu, itu kan harus ada rekom dari IMI, organisasi mungkin seperti itu. Kemudian kalau sekarang kita otomatis harus ada rekom dari tim Satgas Covid. Itu harus mutlak harus ada. Baik. Nah, di keramaian itu kan Pak, bagaimana kemudian fasilitas yang diberikan? Misalkan optimalisasinya seperti apa? Apakah misalkan dari Polda menerjunkan tim atau kemudian apa yang diberikan dari Iya. Jadi sebelum kita menerbitkan sebuah izin keramaian, itu dari pihak kita sudah buat perkiraan. Masanya berapa gitu ya? Iya, sudah dibuat perkiraan
berapa banyak massa, terus kemungkinan yang akan mengganggu atau hal-hal yang harus diantisipasi itu kan di perkiraan sudah. Nah, berdasarkan perkiraan itu berarti kan nanti pihak dari kalau sekarang ini kan kalau izin ini kan banyak fungsi yang terlibat. Nah, kalau izin sudah kita keluarkan itu kan biasanya dari Ops ya, kalau di Polda Op, kalau di Polres Kabak. Nah, berdasarkan KIR itulah mereka buat renpam biasanya. Nah, buat renpam. Renpam itu apa, Pak? Ya, rencana pengamanan. Rencana pengamanan, baik. Nanti di sana berapa personil yang harus dilibatkan, siapa saja, di mana saja. Nah, nanti mereka yang sesuaikan dengan perkiraan yang sudah kita buat. Artinya pengamanan, Pak ya. Kemudian apalagi antisipasi yang kemudian penting yang harus dilihat misalkan ketika acara keramaian misalkan, Pak, yang masanya banyak seperti itu di tempat publik. Ya, mungkin untuk antisipasi sebuah kegiatan keramaian seperti itu, yang pertama kan adalah bagaimana melihat situasi yang ada. Dengan situasi seperti ini berarti kami harus menyiapkan seperti apa. Contoh, kan Pak, gitu. satu misalnya kita ambil satu yang sering misalkan, apa contohnya? Misalkan Yang acara. katakanlah ini sekarang yang jadi trending ini bola ya. Iya, bola, Pak. Bola. Nah, kita kan kalau pertandingan bola itu dari yang kita lihat itu banyak hal. Dari sisi lapangan, ya kan? Apakah itu cukup aman untuk penonton, apakah itu cukup aman untuk pemain dan officernya misalnya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita. Kalau kita lihat, oh ini berarti kalau begini kondisinya, kita perlu kekuatan lebih di sini. Berarti di situ ditempatkan personil lebih gitu. Nah, kemudian antisipasi awalnya penonton yang akan masuk itu kita geledah, artinya kita periksa. Mereka sekarang kan nggak boleh lagi membawa seperti korek api, nah hal seperti itu, apalagi benda tajam ya, senjata benda tajam. Kemudian seperti ya kayak batu-batu itu dari awal sudah kita antisipasi supaya kalaupun ada riak-riak yang nantinya, karena biasa kan supporter pasti saling ini ya, tapi kan dengan kita antisipasi dari awal, ya mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi secara keseluruhan gitu. Artinya misalkan kalau yang lagi trending misal, Pak, yang sempat trending kemarin gitu di awal di bulan lalu, berarti kemudian itu dari Kasihan Min yang memberikan Kanjuruhan misalkan, Pak, contohnya. Itu dari izinnya dari Kasihan. Iya, izinnya dari kalau kemarin kalau nggak salah dari Polres ya. Iya. Nah, kalau Polres itu biasanya Kasat Intel. Oke, baik. Yang mengeluarkan. Lalu kemudian berkoordinasi dengan semua. Nah, cuman kalau kegiatan seperti itu kan sudah kegiatan tingkat nasional. Jadi izinnya bukan dari Polres, itu sudah dari Mabes Polri. Oke. Nah, cuman kan penanggung jawabnya tetap wilayah di mana kegiatan itu dilaksanakan, seperti baik. itu. Kalau di Aceh misalkan, Pak, kita ngambil contoh bola. Di bola kan misalnya kita sempat misalnya kayak kemarin yang Persiraja main, kemudian itu bagaimana antisipasinya? Kenapa ketika ada riak misalkan seperti kemarin yang mati lampu, itu seperti apa kemudian dari antisipasi dari Polda? Nah, ini menurut hemat saya, sebenarnya yang kita harapkan dari awal tadi, koordinasi itu yang harus benar-benar berjalan. Jadi panitia itu harusnya dari awal sudah koordinasi dengan kita. Nah, apa yang mereka lakukan? Oh, ini kami akan melaksanakan sebuah kegiatan sepak bola. Nah, ya kan? Dan yang terjadi koordinasi itu, Pak, lancar nggak? Atau ada sendat-sendat ini koordinasinya? Iya, koordinasi tetap jalan, tapi kan mungkin masih ada hal yang perlu ditingkatkan, gitu kan? Sehingga tidak terjadi hal seperti itu, gitu. Baik. Mungkin seperti itu. Itu baru keramaian ya, Pak. Terus ada kemudian lagi bahagiannya adalah SKCK. Ini penting juga, Pak. Surat keterangan
catatan kepolisian. Itu kan kemudian ditafsirkan juga dengan surat kelakuan baik misalkan seperti itu. Itu bagaimana kemudian fungsinya apa Pak sebenarnya? Karena kan misalnya untuk orang-orang yang melamar kerja atau orang-orang misalkan ini mau dekat pemilu, nah, itu nanti apa namanya itu perlu tidak seperti apa kemudian fungsinya? Jadi kalau kita bicara SKCK, mungkin saya sedikit memberi gambaran secara umum bahwa SKCK itu adalah surat catatan kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian. Ya. Jadi kalau kita bicara catatan kepolisian di sana adalah apa yang menjadi catatan di kita. Misalnya ada masyarakat yang membutuhkan SKCK untuk kepentingan bekerja misalnya atau melanjutkan sekolah. Nah, seperti itu kan. Nah, apabila yang bersangkutan ada catatan di kepolisian, nah di situ kita cantumkan, kita masukkan di dalam surat keterangan itu bahwa yang bersangkutan misalnya pernah menjalani hukuman, ya kan, atau yang bersangkutan pernah jadi tersangka misalnya gitu. Berarti dicatat itu ketika sudah Iya, menjadi tersangka dan sudah sudah ditahan. Ya, jadi begini. Catatan itu dicantumkan di dalam surat catatan keterangan catatan kepolisian apabila masyarakat tersebut sudah dinyatakan sebagai tersangka. Nah, jadi di saat masyarakat itu sudah jadi tersangka kan dia kan penyidikan kemudian kan sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, begitu dia ditetapkan sebagai tersangka berarti catatan kepolisian sudah masuk. Sudah masuk. Tapi seberapa ini Pak ampuhnya misalkan SKCK itu misalkan untuk membuktikan atau seperti apa misalkan fungsinya? Ya, sebenarnya ini kan kita hanya kewajiban menerbitkan SKCK dan mencantumkan catatan kepolisian. Itu tergantung kepada pengguna gitu kan. Bukan indikator seorang baik atau tidak Pak ya misalkan. Iya, itu tapi kalau memang mereka sudah, misal saya bilang nih, ini saya mau ngelamar nih, ya kan, ngelamar ke tempat Bu Ida nih misalnya, Bu Indah ya. Indah, ya, aja Pak. Biar lebih. Ke Bu Indah nih. Nah, tapi Ibu Indah begitu terima berkas, ada catatan di situ bahwa saya pelaku kriminal misalnya. Apakah itu nggak menjadi pertimbangan dari Ibu Indah? Pastikan, paling tidak kan, wah ini orang harus hati-hati nih kan, harus diwaspadai atau mungkin langsung ini nggak bisa gitu kan. Nah, artinya untuk memberikan keabsahan ya Pak. Oh ini pernah ini. Jadi ya keputusan kan bukan, memang kami nggak punya juga. Oh ini nggak boleh kan, itu kan hak masing-masing ya. Artinya gini, menurut catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan pernah jadi tersangka masalah apa gitu misalnya kan gitu. Tapi menurut penilaian Ibu Indah misalnya, ya itu kan kami nggak bisa bilang karena di situ kita tidak mencantumkan bahwa tidak boleh. Tapi kita hanya menyampaikan di situ ini yang pernah dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan gitu. Hanya CK ya Pak, hanya catatan di situ ya. Terserah nanti yang menggunakannya apakah ini dianggap membahayakan atau merugikan perusahaan misalnya atau ya terserah mereka yang menilai gitu. Karena kan sempat ramai juga Pak, misalkan ada mantan narapidana korupsi, misalkan koruptor yang kemudian tidak perlu lagi SKCK untuk maju lagi misalkan di pemilihan atau misalkan itu juga sempat ramai kan Pak. Karena itu kita nggak tahu ya. Iya. Harusnya kan setiap apa namanya itu kan tetap ada sehingga terlihat kan, oh ini pernah pidana korupsi gitu kan, tapi sekarang malah
Tidak perlu lagi malah. Tapi itu masih pembahasan ya. Masih pembahasan. Belum. Kalau nggak salah saya belum. Belum diputuskan. Belum diputuskan. Baik. Pak Yamin, Pak Abdul, ini gimana kemudian kalau kita bicara SKCK misalkan itu seperti apa prosesnya ketika seseorang ingin mendapatkan SKCK tersebut? Apakah misalkan kalau di wilayah hukum Banda Aceh misalkan itu ke Polda atau seperti apa? Iya. Jadi begini. Untuk pemohon SKCK itu memang ada wilayah, artinya ada kewenangan dari polisi setempat, Polres setempat. Misalnya sama sebenarnya seperti bicara kewenangan di perizinan. Oke. Nah, apabila masyarakat Banda Aceh membutuhkan SKCK, mereka bisa langsung ke Polresta. Oke. Nah, tapi apabila masyarakat Sigli, PD yang membutuhkan SKCK, sementara mereka di Banda Aceh, berarti kan mereka harus balik ke Sigli kalau bicara wilayah hukumnya. Tapi di sini ada pelayanan, ada kemudahan, mereka bisa ke Polda. Oke. Nah, jadi di Polda yang melayani untuk proses penerbitan SKCK-nya. Oke. Dan sekarang juga ada online kan, Pak? SKCK online. Untuk kita juga mengikuti perkembangan zaman. teknologi yang begitu berkembang, kita juga coba mengikuti itu untuk kemudahan sebenarnya kan, untuk mempermudah masyarakat dalam hal mendapatkan SKCK, sehingga kalau saya tidak salah itu mulai 2018 itu. Mulai 2018 walaupun itu masih terus ya, kita dengan berbagai kendala, tapi akhirnya kan semua berjalan. Nah itu untuk mungkin lebih mudah lah. Kalau mungkin kita pikir lebih mudah, artinya gini, dengan adanya SKCK online ini berarti kan masyarakat nggak harus ngantri, nggak harus ngantri ke kantor polisi, jadi mereka bisa upload di rumah atau datanya itu bisa diisi di online, terus kemudian nanti mereka akan bayar, juga bisa pakai e-wallet, jadi misalkan transaksi digital, terus kemudian mengambil baru mengambil itu, nanti di Polda misalnya seperti itu. Iya, nanti jadi setelah semua data yang menjadi persyaratan untuk penerbitan sebuah SKCK diupload, nah nanti mereka bisa dapatkan barcode kan. Nah, dari barcode itu mereka bawa ke kita. Dan berdasarkan barcode itu kan dengan teknologi sekarang kan gitu, barcode kan data itu semua keluar. Baik, kalau untuk Pak, aksesnya itu seperti apa? Banyaknya untuk orang yang mengakses layanan ini, itu untuk apa? Misalkan keperluannya, kepentingannya untuk apa? SKCK khususnya. Misalkan apakah yang banyaknya untuk pencari kerja, atau yang banyaknya misalkan untuk yang melanjutkan pendidikan, itu seperti apa? Tapi nanti dijawab nanti ya Pak Abdul Haris ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana pemirsa. Salah satu ini kami masih akan kembali. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Soalnya. Wah, Toke raya. Toke, leun kalian usaha draw ke cukup maju ka. Sebab usaha draw ke bisa maju. Toke. Drone pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lu pasang iklan Mbak Aceh TV. Bahkan usaha orang namanya maju karena hanan pasang iklan Mbak Aceh TV. Yang kenyang buji kan. Cuman hamai pihak mai dapatan iklan Mbak Aceh TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan Aceh TV jid lebih kurang lah. Nyan, ada dengar abui. Menyak perlian maju, lepas iklan Mbak Aceh TV. Baiklah dengar nak menjaga. Oh, Munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Tom. Ya. Ya, Pak.
Pemirsa, kita awali dengan laporan perdana. Saudara, banjir bandang menerjang Dusun Mantam, Desa Tembolon, Bener, dan merusak rumah warga di Kampung Negeri Antara 2024 dan meraih kemenangan pada lokasi yang terpisah. Salah satu tersangka Kita sampai di segmen akhir Halo Kamtibmas pemirsa, dan ini menjadi bagian penting juga diskusi menarik ini, bahwasannya memang ada hal-hal misalnya seperti SKCK, terus kemudian surat izin keramaian yang memang kita bahas pada hari ini, khususnya mengenai optimalisasi pelayanan publik dari kasih pelayanan administrasi di Intelkam Polda Aceh. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian di keramaian, juga kemudian bagaimana SKCK pembuatannya Pak ya. Kalau ini kalau kita lihat bagaimana kemudian SKCK ini Pak, porsinya seperti apa? Kebanyakan ini untuk apa diperlukan? Untuk kepentingan apa yang sudah diberikan pelayanannya? Iya. Jadi kalau apa yang sudah kami lihat selama ini untuk kepentingan atau keperluan pemohon SKCK lebih banyak kepada melamar pekerjaan ya, pekerjaan. Sebagian juga ada untuk kepentingan sekolah, ada, tapi lebih kepada pekerjaan. Oke, berarti kalau untuk misalkan kalau tata caranya seperti apa Pak, untuk datang kah atau misalnya online kah atau seperti apa pembayarannya, itu seperti apa Pak ini? Nah, jadi memang sekarang SKCK itu kan sudah online. Oke. Jadi tidak perlu lagi masyarakat harus ke kantor polisi. Artinya bukan tidak perlu ini ya. Artinya dalam mengisi data ya, dalam mengisi data. Kalau dulu sebelum online kan semua harus diisi di kantor polisi. Nah kan, dan itu dengan ditulis satu persatu gitu kan. Juga harus melengkapi foto, misalnya seperti itu syarat-syaratnya. Nah, sekarang dengan SKCK online ada banyak kemudahan. Yang pertama mungkin seperti tidak perlu lagi harus ke kantor polisi untuk mengisi data. Cukup mungkin di rumah sambil bisa langsung mengupload melalui HP misalnya, bisa juga. Nah, setelah data itu semua terupload, ada barcode, kemudian barcode itu baru dibawa ke pelayanan SKCK. Dan terbit di hari itu juga? Iya, di sana langsung kita cetak, mungkin hanya hitungan saya rasa 3-5 menit lah. Oke. Nah, kan sudah terisi semua. Dan kalau yang sudah pernah mengurus juga akan lebih mudah ya Pak? Iya. Karena kan dia punya masa berkala. Iya, memperpanjang saja. Memperpanjang. Berapa waktu Pak untuk SKCK? Maksudnya suratnya berapa waktu ininya? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya. Oke, ketika kemudian 6 bulan itu diperpanjang, itu kalau ketika diperpanjang kan sudah lebih mudah prosesnya. Iya, sebenarnya sama saja. Cuman datanya kan sudah ada itu semua kan. Nah, kita perpanjang kan persyaratan itu dengan adanya SKCK online itulah yang saya bilang tadi lebih mudah, karena datanya semua sudah terupload. Nah, tinggal diisi ulang. Udah selesai. Baik, dan biayanya Pak ada? Biayanya sesuai dengan bentar ya, lupa saya nih. Biaya PNBP ya, dari PP 76 2010. Nah, di situ biaya SKCK itu 30.000. 30.000. Ya, PNBP-nya ya. Pendapatan negara bukan pajak ya. Pendapatan negara bukan pajak. PNBP. Dan itu diatur dalam PP 76 2010. Baik. Berarti selain kemudian SKCK tadi sudah dijelaskan ya Pak, kemudian juga tadi sudah ada izin keramaian. Ada lagi kemudian bagian Bapak yang misalkan izin penggunaan senjata api. Iya. Itu bagaimana Pak kemudian ininya? Pelayanannya seperti apa? Ya, sama. Sebenarnya semua pelayanan itu sama saja. Artinya gini, semua ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, jadi semua persyaratan harus dipenuhi baru bisa mendapatkan
misal kalau masalah cerita senjata api tadi Senjata ya, api, karena senjata api juga ada untuk bela diri dan olahraga. Oke. Nah, Berarti hanya khusus untuk siapa misalnya yang boleh senjata api? kalau untuk yang bela diri itu dari mungkin kalau kalau pejabat ya, misalnya bupati boleh. Kemudian Itu khusus untuk pejabat-pejabat ini daerah, bupati, gubernur itu boleh. 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 Kemudian untuk swasta itu sampai direktur keuangan ya. Itu pribadi artinya Iya, boleh untuk bela memiliki diri, pribadi. boleh, untuk bela Oke, diri. untuk bela diri. Berarti dengan posisi yang tadi ya Pak. Iya. Itu apa lagi Pak? Yang untuk senjata api khususnya. Kalau boleh. senjata ada yang senjata olahraga. Oh, senjata olahraga. Ada senjata olahraga. Dan itu boleh untuk masyarakat yang sudah berumur 16 tahun, 17 tahun kalau saya nggak salah. Artinya maksudnya Boleh untuk dimiliki. boleh dimiliki untuk Masyarakat umum. masyarakat umum boleh memiliki Boleh. senjata api. Untuk bukan senjata api, senjata olahraga. Senjata olahraga, baik. Senjata untuk olahraga, peruntukan olahraga. Oke, bagaimana indikatornya Pak? Misalkan masyarakat umum boleh memiliki senjata untuk olahraga. Untuk mendapatkan itu mereka kan ada beberapa seleksi. Seperti harus lulus menembak. Oke, karena kan kita tahu di Iya. negara kita kan tidak legal kan Pak? Iya, Ilegal. mereka harus lulus nembak, harus sehat. Kemudian juga harus ada mereka kan harus ada klub itu. Ada komunitas Perbakin. menembaknya seperti Perbakin. Jadi semua ada ketentuan lah. Baik. Yang jelas semua ada ketentuan. Apabila semua ketentuan itu terpenuhi, baru kita bisa mendapatkannya. Baik. Yang kemudian yang biasa terjadi Bapak kemudian kendala-kendalanya apa yang dihadapi misalkan pada saat apapun lah dalam misalkan keramaian atau KSKCK apa misalkan riak-riaknya mungkin bisa diceritakan di sini. Kalau kendala sih sebenarnya kalau menurut saya kalau kita melihat yang pertama aturan, kemudian juga fakta di lapangan, kalau masyarakatnya itu mau mengikuti aturan yang sudah ada, nggak ada kendala di lapangan itu. Oke, kalau Yakin. semuanya ikut aturan. Iya, Baik. cuman kan persoalannya yang terjadi itu kadang kan masyarakat ini kurang mau menyadari itu, sehingga ada hal yang kadang tidak bisa berjalan sebagai mestinya gitu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi kendala di lapangan. Baik. Kalau misalkan yang sempat kemudian ramai lagi ada masyarakat umum yang memiliki senjata api. Nah, itu kan juga menjadi evaluasi ya, Pak? Iya. Jadi lupa saya tadi ini persyaratan juga ini yang menjadi mutlak. Jadi setiap warga negara lain, masyarakat yang ingin mendapatkan khususnya senjata api untuk olahraga dan bela diri itu harus lulus psikologi. Oke. Nah, jadi kalau mereka nggak lulus psikologi berarti semua syarat gugur. Oke, itu syarat mutlaknya. Iya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Pak Abdul sudah cerita-cerita di ACTV. Tapi hal yang penting lagi Pak, yang masyarakat perlu tahu khususnya tentang KASIAM ini apa Pak untuk pelayanannya khususnya? Yang perlu masyarakat tahu bahwa kami sudah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jadi apapun kepentingan masyarakat yang menyangkut dengan pelayanan, silakan masyarakat berhubungan atau datang ke tempat kami. Insya Allah semua akan berjalan dan mudah. Artinya masyarakat akan benar-benar terbantu untuk mendapatkan semua pelayanan. Oke. Semua. Dan yang pasti itu tadi ya Pak ya, sesuai aturan. Iya. Agar Cuma kita berharap seperti itu. Berharap seperti itu. Kita berharap ya aturan yang sudah dibuat ya kita sama-sama kita ikuti sehingga semua kegiatan yang akan dilakukan insya Allah akan aman, tertib dan lancar. Oke, harapan kita bersama Pak. Siap. Baik, Pak Abdul Hari, terima kasih banyak. Terakhir Pak, closing statementnya untuk semua kita di sini apa? Terakhir Pak, closing statementnya.
apa ini yang harus saya Menjaga sampaikan. keamanan kan, misalkan untuk masyarakat atau Kalau saya menyangkut dengan pelayanan ya, artinya pelayanan. sih ya. Ya, mohonlah. Mungkin kami sudah berusaha ya, Ibu. Kami sudah berusaha mencoba memberikan pelayanan terbaik ini untuk masyarakat. Namun apabila ada hal yang mungkin masih harus kami tingkatkan, ya kami mohon kerjasamanya untuk menyampaikan ke kami. Baik. Supaya pelayanan yang kami berikan ini semakin baik. Gitu. semakin baik. Iya. Sesuai dengan aturannya itu ya Ya, Pak. sesuai dengan aturan dan menjadi ya harapan masyarakat lah mungkin ya. Oke. Poli presisi ya, ininya, tagline-nya. presisi. Baik, terima kasih banyak Pak Kompo Abdul Haris, Kepala Seksi Pelayanan Administrasi di Telkom Polda Aceh. Sudah berbagi di CTV Bapak. Terima kasih Iya, banyak Bapak waktunya. sama-sama, Ibu. Terima kasih juga untuk kalian menyaksikan acara ini yang pastinya semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda, menjadi pengetahuan-pengetahuan baru bagi kita semua. Saya mewakili seluruh kerabat kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Atlantis Way, under, down, under. The sky's always yellow in rain or shine. Down to Tasmania, come to Tasmania. When Topsy needs to be